Kisah dimulai di ruang operasi, di mana Mary, seorang perempuan yang sudah hamil selama 9 bulan, tengah menjalani operasi sesar setelah sebelumnya gagal untuk melahirkan secara normal. Operasi sesar berjalan lancar, dan betapa senangnya perempuan itu saat dokter mengatakan bahwa anaknya sudah lahir. Sampai akhirnya, ia menyadari bahwa tidak ada suara tangis dari anaknya. Ia pun sangat panik. Namun, perasaan panik tersebut berubah menjadi perasaan bahagia saat suara tangis anaknya terdengar. Beberapa tahun pun berlalu. Sarah, anak dari Mary, menjadi seorang anak kecil yang cantik. Hari itu, Mary dan Sarah pergi ke taman untuk bermain. Dalam perjalanan menuju taman, Sarah yang duduk dalam troli ketakutan dengan anjing tetangga yang menggonggong padanya. Dengan khawatir, Mary pun menjauhkan Sarah dari anjing itu. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di taman. Sarah yang menyukai kucing mengikuti kucing liar, dan karenanya hilang dari pengawasan Mary. Mary sangat khawatir saat Sarah hilang dan mencari Sarah ke sekeliling. Sampai akhirnya, ia menemukan anaknya dan memeluk Sarah dengan erat. Khawatir tentang keselamatan anaknya, Mary membawa Sarah ke balai penelitian, di mana implan dimasukkan ke kepala Sarah. Implan tersebut adalah implan dalam proyek Archangel, yang masih dalam tahapan pengembangan, dan Sarah menjadi salah satu anak yang dapat mencobanya. Dengan implan yang terhubung pada tablet tersebut, Mary dapat mengetahui lokasi Sarah, kondisi kesehatannya, bahkan dapat menampilkan apa yang Sarah lihat dan juga dengar. Juga terdapat filter parental control, fitur opsional yang dapat membatasi pandangan dan pendengaran Sarah saat Sarah merasa stres. Merasa puas dengan teknologi itu, Mary memakainya untuk mengawasi Sarah dan juga menjaga Sarah dari hal yang tidak ia sukai dan hal yang membuat Sarah stres. Seperti biasa, Sarah dijaga oleh kakeknya saat Mary sedang bekerja. Saat sedang asik melukis, kakek Sarah tiba-tiba terjatuh dan mengalami serangan jantung. Sarah yang merasa stres melihat kakeknya dengan pandangan yang terfilter. Yang terlihat olehnya hanyalah penampakan kakeknya yang blur. Ia pun tidak dapat mendengar apa yang kakeknya katakan. Untungnya, kondisi stres Sarah memunculkan notifikasi di tablet ibunya, sehingga Mary mengetahui kondisi tersebut dan bisa menyelamatkan ayahnya tepat waktu. Beberapa tahun pun berlalu, dengan implan tetap terpasang di dalam tubuh Sarah. Kini, Sarah telah tumbuh menjadi remaja yang telah bertahun-tahun memakai implan yang memfilter apapun yang membuat ia stres. Ia tidak bisa melihat ibunya menangis, dan tidak bisa mendengar anjing yang menyalak padanya. Semua hal yang bisa memicu stres dalam diri Sarah difilter oleh Archangel. Saat teman-teman Sarah menonton video kekerasan, video tersebut tampak blur di mata Sarah. Rasa penasaran Sarah membuat temannya, Trick, menceritakan isi video secara lisan. Banyak hal yang diungkapkan oleh Trick, namun Sarah hanya bisa mendengar bahwa darah berwarna merah dan kental seperti jus. Ia tidak dapat mendengar dan melihat apa yang Trick katakan selanjutnya. Rasa penasaran dan kesal selama bertahun-tahun akhirnya memuncak dalam diri Sarah. Salah satu yang membuat ia penasaran adalah seperti apa darah sebenarnya. Ia menusuk jari tangannya dengan pensil, berharap dapat melihat darah. Namun, darah yang keluar tetap blur dalam penglihatannya. Karena hal itu, Sarah menjadi semakin kesal dan menusuk tangannya dengan semakin brutal, sampai ibunya datang dan menghentikan Sarah. Secara tidak langsung, Archangel membuat Sarah bertindak demikian, dan karenanya, Mary terpaksa menonaktifkan filter parental control dalam diri Sarah. Hal-hal yang selama beberapa tahun ini difilter oleh Archangel mulai bisa diakses oleh Sarah. Rasa cemas dan takut dirasakan oleh Sarah yang selama ini dilindungi oleh filter Archangel. Untuk pertama kalinya, Sarah melihat darah dan ketakutan melihat anjing yang menggonggong padanya. Beberapa tahun pun berlalu, dan Sarah yang telah dewasa mulai terbiasa dengan hidupnya tanpa Archangel. Begitupun dengan ibunya. Hari itu, Sarah bertemu dengan Trick, temannya di masa kecil, yang sekarang bekerja sebagai kurir. Trick mengajak Sarah untuk camping di danau, dan karena Sarah tahu bahwa ia tidak akan diizinkan untuk pergi, Sarah pun berbohong kepada ibunya. Ibunya yang tidak tahu kebohongan tersebut mengizinkan Sarah untuk pergi.
Namun beberapa waktu kemudian, saat mengetahui Sarah berbohong, Mary menelpon semua teman Sarah, namun tetap tidak dapat mengetahui keberadaan Sarah. Dengan perasaan cemas, Archangel pun kembali diaktifkan oleh Mary, agar ia dapat mengetahui keberadaan Sarah dan melihat apa yang Sarah lihat. Betapa kagetnya Mary saat ia melihat Sarah sedang melakukan hubungan seks dengan seorang pria. Pria itu adalah Trick, yang merupakan teman pria Sarah semenjak kecil. Di saat sedang menikmati hubungan intim dengan Trick, Riley teman Sarah masuk ke dalam dan mengatakan bahwa mereka telah ketahuan berbohong. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Mary berpura-pura tidak mengetahui apa yang Sarah lakukan dan bersikap normal. Sarah pun melanjutkan hubungannya dengan Trick tanpa sepengetahuan ibunya. Namun, kini ibunya terus mengawasi Sarah dengan tablet Archangel. Suatu hari, Sarah mengetahui bahwa Trick adalah kurir narkoba, dan dengan rasa penasaran, Sarah mencoba barang yang akan dikirimkan oleh Trick. Awalnya, Trick menolak karena tidak ingin pacarnya itu berjalan di jalan yang salah. Namun, Sarah yang terus memaksa membuat Trick tidak bisa menolaknya. Saat Sarah mengirim narkoba yang dibawakan oleh Trick, muncul notifikasi pada tablet Archangel, di mana Sarah terdeteksi memakai narkoba. Mary yang marah mencari identitas Trick dan mendatanginya. Ia mengancam Trick agar menjauhi anaknya dan akan melaporkannya kepada polisi apabila Trick tidak menjauhi Sarah. Awalnya, Trick menyangkal hal tersebut. Saat Mary berkata bahwa ia punya bukti, yaitu rekaman pada tablet Archangel, Trick pun mengakuinya, dan kemudian ia pun menjauhi Sarah. Sarah terus menghubungi Trick, namun tetap diabaikan olehnya, sampai akhirnya Sarah pun berpisah dengan Trick. Satu masalah selesai dan Mary bisa bernafas lega. Namun, kekhawatiran kembali muncul dalam diri Mary. Ia khawatir bahwa anaknya hamil karena hubungan intim yang sebelumnya dilakukan Sarah dengan Trick. Sembari membuatkan jus untuk Sarah, Mary pun menaburkan pil KB ke dalamnya. Dan Sarah pun meminum jus itu. Pil KB yang dikonsumsi oleh Sarah membuat ia pusing dan mual. Sarah pun pergi ke dokter, di mana ia menjalani beberapa tes, dan diketahui bahwa Sarah mengkonsumsi pil KB. Sarah yang tidak merasa mengkonsumsi pil KB tersebut menggeledah rumahnya dan mendapati bahwa ibunya lah yang memberikan pil KB itu kepada Sarah. Dengan marah, Sarah menggeledah kamar ibunya, di mana ia menemukan tablet Archangel. Ia pun memutar histori dari tablet itu, dan diketahui bahwa selama ini ibunya telah mengawasinya tanpa sepengetahuan Sarah. Rasa marah semakin memuncak dalam diri Sarah, dan ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Sebelum Sarah pergi dari rumah, Mary pulang dan melihat rumahnya berantakan. Ia pun pergi ke kamar dan berusaha mencari Sarah dengan menggunakan tablet Archangel. Dan saat itulah, Sarah datang dan mendapati ibunya sedang mengawasi Sarah. Sarah yang kecewa merebut tablet itu dan tidak sengaja mengaktifkan filter parental control yang membuat pandangan tentang sesuatu yang membuatnya stres menjadi blur. Dengan pandangan yang terfilter, Sarah terus memukuli ibunya dengan tablet, tanpa tahu separah apa kondisi Mary. Pukulan berhenti saat filter secara otomatis nonaktif, dan dia melihat ibunya bersimbah darah. Dengan rasa panik, Sarah pergi dari rumah. Kini tablet Archangel telah rusak, dan Mary yang sangat khawatir dengan Sarah tidak bisa mengetahui keberadaan Sarah yang sudah pergi jauh. Dan cerita selesai. Film ini syarat akan makna. Segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Terlalu protektif kepada anak tidak akan memberikan efek positif pada perkembangan anak. Alih-alih terlalu protektif, lebih baik kita memberikan kepercayaan kepada anak tersebut, sembari membimbingnya apabila sang anak berjalan di jalan yang salah. Dengan belajar menghadapi masalah, sang anak dapat menjadi pribadi yang lebih kuat nantinya.